Halo, perkenalkan nama saya Esther Septiani dengan NIM 20311500082. Di sini saya akan membahas materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 mata kuliah Bisnis Internasional Pasca. Nah, untuk materi pertama, ini ada pengantar bisnis internasional. Apa sih pengantar bisnis internasional? Itu mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, atau pengetahuan lintas batas negara dan dalam skala global atau transnasional. Ini melibatkan transaksi barang dan jasa lintas batas antara dua negara atau lebih. Terus manfaat dari pasar global itu apa sih? Yang pertama itu ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kedua mendorong peningkatan kualitas, ketiga memenuhi permintaan pasar. Faktor yang mendukung atau mendorong terjadinya pasar global itu ada 5. Yang pertama perkembangan ekonomi di dunia, kedua peningkatan kualitas produk, ketiga perkembangan teknologi, keempat perkembangan komunikasi dan transportasi, kelima biaya pengembangan bisnis. Terus bagaimana cara menyusun strategi bisnis di pasar global? Itu yang pertama bisa menentukan segmentasi pasar secara rinci, yang kedua membuat berbagai macam kegiatan promosi, dan yang ketiga melakukan kegiatan pemasaran secara digital. Selanjutnya materi pertemuan kedua itu ada pasar global dan pusat bisnis. Pengertiannya itu merupakan sebuah pasar di mana terjadi transaksi yang berlangsung antara penjual dengan pembeli yang mencakup ranah global alias seluruh dunia. Artinya, transaksi ini akan berlangsung antara satu negara dengan negara yang lainnya. Terus perbedaan bisnis internasional dan perdagangan nasional itu apa? Kalau bisnis internasional itu kegiatan bisnis yang di dalamnya terjadi perdagangan internasional. Sedangkan perdagangan internasional itu kegiatan transaksi terhadap negara lain dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga itu tantangan dalam bisnis internasional. Ada 4. Yang pertama perbedaan bahasa dan sosial budaya, kedua kondisi politik dan undang-undang, ketiga tarif bea cukai dan batasan perdagangan, keempat itu hambatan dari segi operasional, keempat tahapan memulai bisnis internasional. Yang pertama itu ada ekspor residentil, kedua ekspor aktif, ketiga penjualan lisensi, dan keempat franchising. Nah, untuk materi pertemuan ketiga, itu ada lingkungan bisnis global yang mencakup dalam hukum, teknologi, akuntansi, dan politik. Nah, lingkungan hukum ini seperti perusahaan dalam negeri yang harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Bisnis internasional juga menghadapi tugas yang lebih rumit, seperti mentaati undang-undang negaranya sendiri,
dan sebagai tujuan tempat beroperasi. Hukum negara asal dan hukum negara tujuan dapat mempengaruhi cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Yang kedua ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini penting lainnya karena negara adalah lingkungan teknologi. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah sumber dayanya. Negara dapat mengubah atau membentuk lingkungan teknologi melalui investasi atau sarana lain untuk mengubah lingkungan teknologi dari suatu negara untuk faktor perusahaan asing mengalihkan teknologi kepada negara tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan akuntansi, yaitu suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor dan impor. Terus lingkungan politik, bagian penting setiap keputusan bisnis menilai lingkungan politik di mana suatu perusahaan menjalankan usaha. Peraturan perundang-undangan yang disahkan di setiap tingkat pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pengoperasian suatu perusahaan di negara tujuan. Materi keempat itu tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Dalam tanggung jawab itu memiliki prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu seperti prioritas korporat, manajemen terpadu, proses perbaikan, pendidikan karyawan, pengkajian, produk dan jasa, informasi publik, fasilitas dan operasi, penelitian, prinsip pencegahan, kontraktor dan pemasok, siaga menghadapi darurat, transfer best practice, memberi sumbangan, keterbukaan, pencapaian dan pelaporan. Nah, tanggung jawab juga memiliki standar dalam sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sebagian dari gerakan sosial perusahaan. Etika, pengertian etika bisnis itu standar pelaksanaan dan nilai moral yang mengatur tindakan dan keputusan dalam lingkungan kerja. Tantangannya itu ada 4. Pertama itu konflik kepentingan, kedua kejujuran dan integritas, ketiga kesetiaan atau kebenaran, keempat pemberian informasi. Dalam pendekatan dasar merumuskan tingkah laku etika bisnis itu ada 3. Yang pertama utilitarian approach, individual right approach, dan yang ketiga justice approach. Materi kelima itu tentang perdagangan internasional dan investasi. Apa sih perdagangan internasional? Itu merupakan suatu aktivitas perdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Terus tujuan perdagangan internasional itu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Terus manfaat perdagangan internasional itu ada 6. Yang pertama membentuk hubungan persahabatan antara negara. Kedua dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Ketiga dapat meningkatkan kemakmuran. Keempat dapat mengurangi pengangguran. Kelima mentransfer ilmu, pengetahuan serta teknologi. Keenam dapat menstabilkan harga. Kerugian dari perdagangan internasional itu ada 5. Yang pertama kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam. Kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumen. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia maka akan serta mendapat sumber daya alam. Yang keempat itu terlalu bergabung pada pasar dan modal. Yang kelima itu persaingan industri. Yang selanjutnya contoh perdagangan internasional. Pertama itu perdagangan internasional ekspor, kedua perdagangan internasional impor, ketiga perdagangan internasional barter, yang keempat perdagangan internasional konsumsi. Selanjutnya kebijakan yang dilakukan dalam perdagangan internasional itu
Yang pertama tarif, kedua subsidi ekspor pembatasan impor, ketiga pengekangan ekspor, keempat pengekangan ekspor secara sukarela, kelima persyaratan kandungan lokal, keenam subsidi kredit ekspor, ketujuh pengendalian pemerintah, ke-8 hambatan birokrasi. Selanjutnya faktor penggerak dari perdagangan internasional itu yang pertama perbedaan sumber daya alam, kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadinya kelebihan produksi, sehingga terus yang keempat itu warga negara lain memiliki kontribusi pada suatu produk yang sama. Kelima adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Keenam adanya kemajuan komunikasi, informasi, dan transportasi. Selanjutnya faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu nilai tukar yang berbeda, kedua kebijakan ekonomi internasional, ketiga terjadinya konflik pada suatu negara, keempat kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama, kelima kualitas sumber daya manusia yang rendah, keenam organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Nah, materi yang pertemuan ke-6, pasar keuangan internasional dan investasi, yaitu pasar keuangan internasional adalah pasar keuangan yang melibatkan transaksi keuangan antara negara-negara yang berbeda. Fungsinya itu pertama memfasilitasi perdagangan internasional, kedua memperluas akses ke sumber dana, ketiga meningkatkan diversifikasi portofolio, keempat mendorong inovasi keuangan, kelima meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Contohnya itu pertama pasar valuta asing, yang kedua pasar internasional, ketiga pasar obligasi internasional, keempat pasar komoditas internasional, kelima pasar derivatif internasional. Pengaruhnya itu ada 6, pertama volatilitas valuta asing, aliran modal, risiko sistemik, regulasi dan kebijakan, pasar komoditas, teknologi dan inovasi, pengaruh sentimen investor. Sekian dari pembahasan materi saya. Terima kasih.